satu, jadi penyebaran makin banyak kebanyakan. Itu dari teman Teman yang sebaya. kurang baik Ya, Bu, yang kurang baik. Nanti ini kan pembahasannya. Ya, Bu, siap. Jadi adanya hubungan antara orang tua di perilaku remaja terlihat dari tadi hasil uji statistik bahwa perilaku merokok lebih banyak terdapat pada remaja dengan peran orang tua kurang baik. Remaja yang merokok tidak pernah mendapat informasi tentang bahaya merokok. Kemudian sesuai kuesioner kamu, di situ kan ada ketika ada masalah orang tua tidak mendampingi ketika remaja tersebut ada masalah. Kemudian bahkan ada yang orang tua yang maksudnya justru memberikan uang misalnya kan, ada tidak orang tua saking tidak punya. Mungkin tidak semua remaja itu permasalahan finansialnya itu karena kurang, bisa saja karena kebanyakan uang, tidak memberikan perhatian. Oke lah, yang penting kamu saya kasih uang, udah bapak lagi sibuk atau apa, yang penting happy lah, terserah mau apa. Adakah seperti itu? Ada, Bu. Banyak, Bu. Apalagi yang namanya kayak kita di kampung itu mayoritas kan kerja mas, Bu. Bahkan dari SMP, SMA udah terjun. Yang namanya hari Minggu itu, hari-hari libur itu kerja gitu kan. Jadi orang tua itu merasakan, ya udahlah uang kau gitu kan. Jadi orang tua itu merasanya udah bisa cari uang sendiri tanpa tahu akibat rokok itu apa gitu. Dan salah satunya juga ada bahasa anak yang pernah saya dengarkan, bagaimana bapak bisa melarang saya merokok sedangkan posisi bapak merokok gitu. Ya, berarti balik ke ini ya, balik Ya, Bu, ke orang tua. Contoh modelnya. Nanti ini akan jadi, kalau berdasarkan hasil penelitian Eki dan hasil temuan-temuan Eki dan pengalaman Eki sendiri lah ya, apa yang ingin Eki sarankan kepada orang tua terhadap anaknya yang memasuki usia remaja? Kalau saran saya terhadap orang tua itu, Bu, seandainya pun orang tua itu merokok, jangan pernah sekali-sekali terlihat oleh anaknya, Bu. Karena salah satu anaknya apalagi memasuki remaja itu kan pasti apa itu ya, pasti raja ya, Bu. Pasti raja, yang mana anak itu selalu ingin keinginannya itu dituruti gitu. Jadi ketika ingin merokok tanpa ada larangan itu, dia merasanya bebas gitu. Karena saya ambil contoh saya pribadi juga, saya merokok gitu. Karena bahkan saya merokok ini bisa dikatakan sudah parah lah, menginjak dari kelas 3 SD saya sudah merokok. 3 SD? Iya, Bu. 3 SD? Iya. 3 SD itu usiamu berapa? Sekitaran 9 tahun atau 10 tahun. Apa yang membuat Eki pada usia semuda itu kemudian mencoba merokok? Awalnya itu coba-coba, yang mana itulah yang namanya rokok orang tua itu kan bebas. Coba-cobanya itu awalnya apakah karena melihat orang tua merokok? Orang tua dan teman-teman yang lain yang udah dewasa gitu ya, ya. Ketika ada rokok bapak saya di meja gitu kan, saya ambillah satu-satu. Sembunyi kamu ya? Sembunyi, saya coba rokok. Rupanya rokok ini enak juga gitu kan. Awalnya batuk, tapi udah kebiasaan itu menjadi biasa gitu. Terus kapan orang tuamu mengetahui kamu merokok? Ketika saya sudah selesai kelas 6 SD dan mampir menginjak SMP. Sudah dari kelas 3 sudah merokok nih, diam-diam nih? Merokok diam-diam, cuman belum merokok aktif, Bu. Ya, masih jarang-jarang gitu kan. Ya. Terus pada saat kelas 6 ketahuan ketika udah SMP, udah tahu orang tua. Awalnya orang tua memarahi saya. Dan mungkin orang tua berpikir juga, ketika saya memarahi anak saya, mungkin di depan saya dia tidak merokok. Ketika di belakang saya bisa jadi dia merokok gitu. Jadi lepasnya orang tua terhadap anaknya, membiarkan anaknya secara merokok terbuka gitu. Jadi setelah itu dibiarkan, Bu. Itu kamu tidak takut waktu itu kamu dimarahin? Rasa takut ada, Bu, tapi lebih besar rasa penasaran dibanding rasa takut gitu.
rasa penasaran karena udah kamu kan tidak tahu bahwa ternyata